malam di Rawa, Kalimantan. Pandi sudah bangun dari tidurnya sejak dini hari. Udara segar dan embun yang masih menempel di daun-daun menyambutnya saat ia keluar dari rumah kecilnya. Pandi sudah bersiap untuk memulai rutinitas hariannya, menyadap karet di kebun milik orang tuanya. Dengan mengenakan pakaian kerja berlapis-lapis untuk menangkal dingin, Pandi membawa ember dan pisau sadapannya, lalu berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi pepohonan tinggi yang rindang. Saat tiba di kebun karet, Pandi mulai bekerja dengan kecepatan. Ia mengambil pisau sadapannya dan membuat goresan tipis pada kulit pohon karet, membiarkan getahnya menetes perlahan ke dalam ember yang sudah dipersiapkan. Ia berjalan dari satu pohon ke pohon yang lain. Senter yang dipasang di kepalanya membantu Pandi berjalan menembus kegelapan malam. Tidak terasa, matahari pun muncul. Cahayanya yang hangat menerobos di antara dedaunan menciptakan bayangan indah di sekelilingnya. Pandi menikmati pekerjaan ini meski cukup melelahkan karena ia tahu bahwa getah karet ini sangat penting bagi penghidupan keluarganya. Setelah beberapa jam bekerja tanpa henti, Pandi memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia duduk di bawah pohon yang rindang, menikmati bekal makanan yang sederhana, hanya nasi dengan lauk pauk yang dibawanya dari rumah. Sebenarnya bisa saja pulang terlebih dulu ke rumah untuk sarapan bersama keluarga, namun dia lebih suka makan di sana sambil menunggu semua getah karet sudah menetes ke wadah. Sambil makan, pikirannya melayang ke kegiatan favoritnya yang akan dilakukan nanti sore, yaitu memancing. Baginya, memancing adalah cara terbaik untuk melepaskan penat setelah seharian bekerja keras. Setelah menyelesaikan tugas menyadap karet, Pandi kembali ke rumah, mengantar ke tengkulak dan menimbang karet yang sudah beku menjadi urusan abahnya nanti. Dengan perasaan puas karena pekerjaannya sudah selesai, ia membersihkan diri dan mengganti pakaian sambil menyiapkan peralatan memancingnya. Pandi merasa bersemangat. Ia mengambil pancingan, umpan, dan ember kecil untuk menampung ikan hasil tangkapannya nanti. "Mau kemana, Pan?" tanya ibunya yang kebetulan baru keluar dari dapur. "Maunjun, Mak," sahut Pandi ceria. Maunjun adalah memancing. Wajah Pandi yang berseri-seri membuat ibunya hanya menggelengkan kepala. Ia tidak tega melarangnya pergi memancing. Sore harinya, Pandi berjalan menuju sungai kecil di dekat desanya. Sungai itu dikelilingi oleh pepohonan besar dan semak belukar yang hijau, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Sesampainya di tepi sungai, Pandi memilih tempat yang biasanya banyak ikannya. Ia duduk di atas batu besar yang datar, melemparkan tali pancingnya ke air dengan hati-hati. Suara gemericik air sungai dan kicauan burung di sekitaran membuat suasana menjadi lebih syahdu. Pandi menunggu dengan sabar. Matanya terpaku pada tali pancingnya. Ia menikmati setiap detik keheningan itu, merasa tenang dan juga damai. Tiba-tiba tali pancingnya bergerak. Dengan cekatan, Pandi menarik tali pancingnya dan berhasil menangkap ikan pertama sore itu. Senyum lebar menghiasi wajahnya saat dia memasukkan ikan papuyu ke dalam ember. Papuyu berukuran besar itu pasti sangat enak kalau dibakar, lalu dimakan dengan sambal acan buatan sang ibu. Pandi terus memancing hingga senja mulai tiba. Langit berubah warna menjadi orange keemasan, memantulkan cahaya yang indah di permukaan air sungai. Sore itu, Pandi berhasil menangkap beberapa ekor ikan papuyu yang cukup besar. Hasil tangkapannya bisa menjadi hidangan lezat untuk keluarganya malam itu. Dengan langkah ringan, Pandi pun kembali ke rumah sambil menenteng ember berisi ikan. Di sepanjang jalan, ia bertukar sapa dengan tetangga yang juga mengenalnya sebagai pemuda yang rajin dan ramah. Setibanya di rumah, Pandi disambut hangat oleh keluarganya. Mereka segera mempersiapkan ikan hasil tangkapannya untuk makan malam. Pandi duduk bersama abah umaknya untuk makan malam bersama. Biasanya mereka menikmati makan malam sambil mendengarkan cerita-cerita lama dari sang ayah tentang masa muda. Namun malam ini
ada sesuatu yang berbeda dalam suasana hati orang tuanya. Mereka terlihat lebih serius dari biasanya. Setelah beberapa saat, Pak Hamid menghela nafas dan mulai berbicara dengan suara penuh harap. Nah, kami ini sudah lama ingin membicarakan hal ini denganmu. Kamu itu sudah dewasa dan mungkin sudah saatnya kamu memikirkan untuk menikah. Kami ingin melihatmu berkeluarga, memiliki istri dan anak-anak yang akan menemani hidupmu nanti. Bu Aminah menambahkan dengan senyuman lembut. Benar, Nak. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kami ingin melihatmu bahagia dan memiliki keluarga sendiri. Pandi mendengarkan dengan seksama. Dia bisa merasakan kasih sayang dan perhatian orang tuanya. Meski begitu, hatinya terasa berat. Ulun belum memikirkan punya istri, Mak. Teman-temanmu sudah menikah semua. Pak Hamid mengerutkan kening. Ulun belum bertemu perempuan yang cocok di hati, Bah. Jawab Pandi pelan. Kami mengerti, Nak. Tapi kami juga ingin melihatmu bahagia. Kami tidak akan selalu ada untukmu, ujar Bu Aminah dengan lembut. Setelah makan, Pandi bergegas masuk ke dalam kamar dengan alasan capek. Akan tetapi, sesungguhnya dia hanya ingin menghindari pertanyaan yang sama dari orang tuanya. Seperti biasa, Pandi berangkat dini hari untuk pergi ke kebun karet. Dengan ember dan pisau sadap di tangan, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan rindang. Saat bekerja, pikiran Pandi terus kembali ke percakapan tadi pagi. Ia merenungkan kata-kata orang tuanya, merasakan beban tanggung jawab yang besar di pundaknya. Pandi tahu bahwa mereka menginginkan yang terbaik untuknya, tapi dia juga merasa bahwa saat ini tanggung jawab utamanya adalah membantu mereka. Pandi bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya, meskipun itu berarti menunda keinginannya untuk menikah. Dia yang masih merasa gundah akhirnya memutuskan untuk pergi ke warung, bukannya makan seorang diri di kebun karet seperti biasa. Warung gorengan yang buka sejak subuh itu sudah dipenuhi oleh para warga. Sebagian membeli gorengan untuk bekal saat menyadap, sebagian lagi memilih makan di tempat dengan alasan gorengan terasa lebih nikmat saat masih panas. Wajah Pandi terlihat kusut sehingga teman-teman yang ada di sana merasa penasaran. Kenapa lagi kamu nih? Tanya Wawan, salah satu teman baik Pandi. Dia langsung duduk di sampingnya, lalu mencomot untuk isi inti yang masih hangat. Pandi tidak memberitahu apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang sedang ia pikirkan? Malu rasanya bercerita mengenai desakan orang tuanya untuk segera menikah saat berada di tengah banyak orang. Wawan mengunyah untuk sambil memandang Pandi dengan tatapan heran. Namun ia bersikap lebih bijaksana kali ini sehingga tidak mendesak Pandi untuk segera menjawab. Dia justru berkata, Ikam sudah pernah maunjun di Baru Parak Sawit, Pan? Belum pernah lagi, jawab Pandi sejujurnya. Selama ini dia lebih banyak memancing di sungai kecil yang tidak terlalu jauh dari desa mereka. Kalau kaya itu, malam itu kita maunjun ke sana, ujar bubuhannya. Di sana banyak iwak haruan, ganal-ganal. Menurut kabar yang didengar Wawan, ada banyak ikan gabus berukuran besar di sana. Jadi ia berencana untuk mengajak Pandi memancing di rawa-rawa dekat kebun sawit. Malam? Tanya Pandi bingung. Iya malam. Wawan memastikan temannya tidak salah dengar. Wan, Ikam yakin? Bukankah Ikam sudah sering mendengar kisah penampakan di sana? Bisik Pandi. Wawan tertawa kala mendengar pertanyaan dari temannya. Sudah setua ini masih takut dengan penampakan? Aku tidak percaya. Pandi memandang Wawan yang menepuk dada dengan angkuhnya. Jangan sesumbar, Wan. Aku kadang mau kalau Ikam nanti pingsan karena melihat penampakan di sana. Tawa Wawan semakin terdengar keras. Ayolah, kita buktikan malam ini. Aku yakin tidak ada hantu atau semacamnya di Baru. Pandi hanya bisa mengangkat bahu melihat kelakuan temannya. Meskipun begitu, dia sendiri senang saat membayangkan akan pergi memancing nanti malam. Setibanya di rumah,
Pandi pun langsung menemui sang ayah dan juga ibunya yang sedang membersihkan bagian belakang. Rencananya mereka akan menanam cabai di sana. Bah, sore nanti Ulun akan memancing dengan Wawan. Kami berencana pergi ke Baru dekat kebun sawit, kata Pandi di dekat ayahnya yang sedang menebas rumput. Reaksi Pak Hamid sama seperti reaksi Pandi saat mendengar mereka akan pergi memancing di malam hari. Hanya ibunya saja yang tampak biasa seolah tidak mengkhawatirkan apapun. Bisa-bisa badanmu yang kurus itu jadi tambah kurus kering dihisap nyamuk di sana, tegur ayahnya. Kenapa tidak sore saja? Pandi menjelaskan sesuai keterangan yang didapatnya dari Wawan. Sambil berbicara, ia membantu Pak Hamid membersihkan ladang pekarangan mereka. Lahan tersebut memang tidak seberapa luas, tetapi ayahnya optimis cabai yang akan mereka tanam nanti bisa memberikan keuntungan yang cukup banyak. Mereka terus berbincang-bincang sampai tidak terasa sudah sore hari ketika orang itu membersihkan diri mereka sebelum masuk ke dalam rumah. Malam akhirnya tiba. Pandi sudah duduk menunggu di teras rumah. Matahari sudah tenggelam sejak tadi, namun Wawan belum juga datang. Pandi mulai merasa gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di halaman, sesekali menengok ke jalan setapak yang biasanya dilalui Wawan. Wawan kenapa lama sekali? Gumamnya pelan sambil menatap jalan setapak dengan cemas. Pandi memutuskan untuk duduk menunggu lebih lama di depan rumah, berharap Wawan akan segera muncul. Tapi sampai azan Isya berkumandang, Wawan tak juga datang. Rasa gelisah semakin kuat menghampiri Pandi. Ia mulai khawatir dan bertanya-tanya apakah sesuatu yang buruk terjadi pada temannya itu. Kenapa Wawan belum datang juga? Fikirnya sambil melihat ke arah jalan setapak yang sudah gelap sejak tadi. Lampu minyak di rumah-rumah sekitar mulai dinyalakan, menambah suasana remang-remang di desa, tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk mengurangi gelapnya malam. Orang tua Pandi keluar dari rumah dan melihat Pandi yang masih menunggu. Masih belum berangkat, Pan? Tanya Pak Hamid heran. Ia pikir anaknya sudah sejak tadi pergi bersama Wawan. Pandi menghela nafas panjang. Wawan belum datang, Bah. Mungkin dia ada halangan, tapi tidak bisa mengabarimu. Sudahlah, masuk ke dalam rumah saja. Batalkan niat memancing malam ini. Pandi terdiam. Ia lalu membereskan peralatan memancingnya dan masuk ke dalam rumah bersama orang tuanya. Akan tetapi tidak lama kemudian ia berubah pikiran. Ulun mau ke rumah Wawan dulu, Bah, ujarnya sambil tergesa memakai sandal. Pandi segera pergi ke rumah Wawan. Dengan langkah cepat, dia menyusuri jalan setapak yang membawanya ke rumah sahabatnya itu. Sesampainya di sana, langsung Pandi mengetuk pintu dengan penuh harap. Pintu pun dibuka oleh Ibu Wawan yang menyambutnya keheranan. Julak, apa Wawan ada di rumah? Tanya Pandi dengan penasaran. Ibu Wawan yang dipanggil Pandi dengan sebutan Julak itu menggelengkan kepala. Ia memandang Pandi heran. Loh, kenapa kamu mencarinya ke sini? Bukannya kalian sudah berjanji akan memancing di Baru? Wawan menyuruh Ulun menunggu di rumah, Lak. Ibu Wawan meringis. Kalian ini bagaimana? Coba kamu datangi ke Baru dulu. Wawan itu sudah pergi sejak tadi. Bahkan dia juga sudah membeli umpan. Pandi terkejut. Biasanya mereka hanya mencari cacing sebagai umpan. Kenapa harus beli umpan, Lak? Kami itu biasanya mencari cacing. Ibu Wawan tersenyum geli. Manalah Julak tahu kalau dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Sudah, cepat susul ke Baru. Dia uring-uringan karena kamu tidak kunjung muncul di sana. Pandi mengangguk, tanda mengerti, lalu berpamitan. Ia segera pulang ke rumah untuk mengambil peralatan pancingnya. Wawan ternyata sudah menunggu di Baru, Mak, ujarnya saat meninggalkan rumah. Pak Hamid dan istrinya hanya mengangkat bahu melihat Pandi yang tampak bersemangat. Mereka tak tega melarang Pandi melakukan satu-satunya hobinya itu. Pandi menggunakan sepeda ontel kesayangannya melintasi jalan setapak yang dikelilingi pepohonan karet. Udara malam yang dingin menyentuh wajahnya, disertai suara burung-burung malam. Senter yang selalu dibawa Pandi membuatnya lebih mudah mengenali jalan yang dilaluinya. Mata Pandi menatap awas ke sekeliling untuk memastikan dia tidak melewatkan sepeda Wawan. Kurang lebih setengah jam kemudian, Pandi akhirnya melihat Wawan duduk mencangkung di atas batu besar, sepedanya tersandar di samping batu. Woi Pan,
Wawan mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat memanggil Pandi. Wawan, seru Pandi senang walau ada juga rasa sedikit mendongkol. Pandi, kamu datang juga, jawab Wawan dengan suara penuh semangat. Ia segera berdiri dan mendekati Pandi. Aku ini sudah menunggu dari tadi. Apa yang kamu beli sebagai umpan, Wan? Tanya Pandi dengan penasaran. Wawan lalu membuka kotak kecilnya dan menunjukkan beberapa umpan buatan yang berwarna-warni. Ada yang berbentuk ikan kecil, ada yang menyerupai serangga, semuanya tampak menarik. Tadi aku sengaja pergi membeli ini. Penjualnya bilang, umpan ini bisa menarik ikan-ikan yang besar. Jelas Wawan dengan mata berbinar. Pandi memandang tak yakin. Sehebat apa dibanding cacing? Kita juga tidak perlu membelinya sama sekali. Wawan mencibir. Belum juga mencoba, tapi kau sudah pesimis. Mereka berdua lalu berjalan beriringan untuk mencari tempat yang lebih enak untuk memancing. Pandi bertanya kepada Wawan, tak datang ke rumahnya lebih dulu seperti kesepakatan mereka tadi siang. Wawan tidak menjawab. Dia justru menawari rokok pada Pandi sambil mengedipkan sebelah matanya. Pandi memandang Wawan seksama. Kamu kecacingan ya, Wan? Matamu kedap-kedip terus dari tadi. Pertanyaan polos Pandi membuat Wawan uring-uringan. Ia memasukkan bungkus rokoknya kembali ke dalam saku, lalu memasang umpan yang baru dibelinya. Mereka berdua tidak mengobrol lagi. Masing-masing sibuk dengan alat pancing mereka. Umpan yang dibeli Wawan ternyata memang sebagus sesumbar tadi. Ternyata kamu benar juga, Wan, kata Pandi sambil tersenyum lebar menunjukkan barisan giginya yang putih. Dia sudah beberapa kali memperoleh ikan yang berukuran cukup besar. Wawan mengangguk setuju, wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Cahaya bulan mulai muncul, memantulkan sinarnya di permukaan air sungai yang tenang. Pandi menggigil saat merasakan udara malam yang semakin dingin. Tangan kanannya berusaha merogoh kantong celananya. Ia mengeluarkan sebatang rokok, berniat untuk menikmatinya sambil berbincang dengan Wawan. Namun, ketika Pandi mencoba menyalakan rokoknya, ia baru menyadari batang rokok itu basah. Ia mencoba mengeringkan rokok itu dengan menggosok-gosokkannya di baju, tetapi usahanya sia-sia. Rokokku basah, Wan, keluh Pandi dengan nada putus asa. Minta punyamu dong. Wawan melirik ke arah Pandi, lantas tersenyum asam. Basah juga. Mereka berdua sama-sama meringis. Pandi mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat tersebut dari kejauhan. Ia melihat sosok lain yang juga sedang memancing. Sosok itu tampak besar dengan bahu yang lebar dan postur tubuh yang tegap. Wajahnya tak terlalu jelas terlihat dalam kegelapan, tetapi dari kejauhan ia tampak seperti seorang lelaki dewasa. Kamu tunggu di sini sebentar. Aku mau tanya dulu ke orang di sana ya, ujar Pandi sambil menunjuk ke arah lelaki tersebut. Wawan menggeleng. Jangan, kita tidak kenal orang itu. Jawaban Wawan membuat Pandi bingung, seolah-olah Wawan yang pemberani mendadak menjadi penakut. Kamu takut kalau dia hantu? Bisik penasaran. Wawan masih menggeleng. Sudah, duduk saja di sini, jangan pergi kemana-mana. Pandi menertawakan tingkah Wawan yang biasanya selalu sok berani itu. Dia tidak menggubris peringatan Wawan dan bergegas menuju ke tempat lelaki yang sejak tadi memancing seorang diri. Permisi, Mang, sapa Pandi dengan suara sopan. Lelaki yang diajaknya bicara pun menoleh, memperlihatkan wajah yang ramah dengan senyuman kecil. Dia memiliki wajah agak kasar dengan janggut lebat, mengenakan jaket tebal berwarna gelap dan topi bundar yang berfungsi melindungi kepalanya dari udara malam. Pandi pun menjelaskan niatannya mendekati lelaki tersebut. Wajah Pandi agak sedikit memerah ketika ia mengatakan jika rokoknya basah terkena air. Lawan bicaranya terbahak kalau mendengar alasan Pandi, namun ia segera merogoh sakunya dan mengeluarkan bungkus rokok. Ini, ambil saja satu. Pandi tersenyum lega dan berterima kasih dengan tulus. Terima kasih banyak emang. Lelaki itu mengangguk ringan. Tidak masalah. Apa kamu sering memancing di sini? Ini baru yang pertama kali, Mang. Saya itu biasanya memancing di dekat rumah saja, tapi malam ini ada kawan yang mengajak ke sini. Setelah berbasa-basi sebentar, Pandi pun berpamitan pada lelaki yang mengenalkan dirinya dengan nama Surya.
Pandi menyalakan rokoknya, lalu menghisapnya dengan tenang. Asap rokok mengepul di udara malam yang dingin, membawa rasa nyaman bagi Pandi. Sementara itu, Wawan masih tekun dengan pancingannya. Tadi Wawan menolak saat Pandi menawarkan sebatang rokok padanya. Keduanya duduk kembali sambil menikmati ketenangan malam. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai tentang sekolah, tentang keluarga, dan tentang impian mereka di masa depan. Wajah mereka diterangi oleh cahaya bulan yang lembut, membuat malam itu terasa hangat meskipun sesungguhnya udara semakin dingin. Pandi melihat ke arah langit yang dipenuhi bintang, merasa bersyukur atas pertemanan mereka dan pengalaman malam itu. Aku pikir mancing malam itu menakutkan. Ternyata justru membawa perasaan jadi lebih tenang. Ya, celetuk Pandi. Kamu bisa berkata seperti itu karena perolehanmu lumayan. Wawan mengerling ke arah wadah ikan yang hampir kosong. Coba kalau umpanmu tidak disambar, bisa-bisa sejak tadi kamu merengek minta pulang. Pandi mengumpat pelan kala mendengar ledekan temannya. Mereka saling mengejek lalu terdiam saat mendengar Pak Surya berdaham. Keduanya pun terdiam karena sadar Pak Surya bermaksud menegur agar jangan terlalu berisik. Suasana malam jadi semakin sunyi, hanya diiringi suara gemericik air sungai dan nyanyian jangkrik. Pandi mulai merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia penasaran dengan sosok lelaki besar yang baru saja mereka temui. Wan, aku penasaran dengan Pak Surya itu, ujar Pandi sambil menatap ke arah sosok besar yang masih duduk memancing dengan tenangnya. Wawan menoleh dengan alis terangkat. Kenapa bisa merasa penasaran? Ya, aku hanya ingin tahu saja siapa dia sebenarnya. Jarang-jarang ada orang asing memancing di tempat kita kan? Saut Pandi sambil menggaruk dagunya yang baru saja digigit nyamuk. Hah, aneh-aneh saja kamu ini. Wawan tak menanggapi ucapan Pandi dengan serius, namun Pandi benar-benar merasa penasaran. Dia pun lalu meninggalkan Wawan dan beranjak mendekati Pak Surya lagi. Lelaki itu masih duduk di tempat yang sama dengan mata menatap tenang ke arah air. Saat Pandi mendekat, lelaki itu menoleh sedikit, melihat dari sudut matanya, tapi kemudian berpaling lagi. Boleh mengganggu sebentar, Mang? Tanya Pandi pelan, tetapi tetap terdengar jelas di keheningan malam. Kenapa? Mau minta rokok lagi? Pandi cepat-cepat menggeleng. Ah, bukan. Ulun kesini karena penasaran dengan pian, Mang. Apa yang membuatmu penasaran? Tanyanya geli. Suara lelaki itu terdengar berat, tetapi kemudian tersenyum kecil yang membuat wajahnya tampak sedikit lebih ramah. Tanyakan saja. Amang ini orang mana? Tanya Pandi polos. Pak Surya terkejut kalau mendengar pertanyaan Pandi. Kamu tidak mengenaliku. Pandi menggeleng. Jawaban Pandi membuat Pak Surya terdiam beberapa saat, lantas ia menarik nafas panjang. Wajar saja kalau kamu tidak mengenaliku. Mungkin sekarang hanya orang tua di kampungmu saja yang familiar dengan namaku. Oh, berarti Amang sudah tahu dengan orang-orang di kampung Ulun. Kamu orang Surian kan? Jelas aku tahu. Aku tinggal lama di desa Surian itu, bahkan sebelum kamu lahir. Surya menyalakan rokoknya lalu menghisap dalam-dalam. Ia kemudian menambahkan, aku memang lebih suka menyendiri karena menyukai suasana yang tenang sambil menikmati alam. Pandi memperhatikan setiap gerak-gerik Surya. Ada sesuatu yang membuatnya merinding. Ekspresi wajah Pak Surya terkadang tampak dingin, dan setiap kali ia melirik ke arah Pandi, ada tatapan aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Pandi mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Kalau begitu, apa Amang pernah mendengar cerita tentang genderuwo di desa ini? Surya tersenyum kecil, tetapi kali ini senyumnya tampak dingin. Tentu saja, genderuwo itu adalah cerita lama. Banyak yang percaya, banyak juga yang tidak. Pandi terdiam, dia sendiri heran kenapa dirinya mendadak menanyakan hal tak penting seperti itu pada Pak Surya. Seakan-akan ia curiga jika Pak Surya adalah jelmaan dari genderuwo. Ia meneguk ludah yang mendadak terasa pahit saat menyadari pikirannya sendiri. Kemudian ia berusaha mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Biasanya ikan apa yang Amang dapat saat memancing di sini? Surya tertawa kecil dengan suara yang terdengar serak. Memangnya apa lagi? Ikan yang biasa kalian dapat, ha? Yang itu saja kan? Haruan,
kapar, semacam itulah. Seekor nyamuk tiba-tiba menggigit pipi Pandi. Ia menepukkan dengan keras. Nyamuk itu belum lama menggigit, tapi sudah menimbulkan gatal sehingga Pandi menggaruk terus. Surya menatapnya sekilas, tapi dengan cepat mengalihkan pandangannya. Sudah larut malam. Sebaiknya kamu segera pulang. Tidak baik berada di luar saat malam seperti ini. Amang sendiri, balas Pandi heran. Kenapa Amang tidak langsung pulang? Tangan Pak Surya menunjuk ke arah embernya yang masih belum terisi penuh. Aku masih ingin menangkap lebih banyak lagi. Pandi melongok menatap ember yang baru terisi beberapa ekor ikan. Kalau begitu, Amang memancing di dekat kami saja. Dari tadi Ulun dan kawan terus-terusan dapat ikan. Pak Surya berpaling memandang ke arah yang ditunjuk Pandi. Matanya terbuka cukup lama sampai akhirnya ia mengedipkan mata lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Aku di sini saja, jawabnya enggan. Ia kembali menghisap rokok dalam-dalam lalu mengibaskan tangan menyuruh Pandi pergi. Isyarat itu segera difahami Pandi. Ia pamit dengan sungkan kemudian mendatangi Wawan yang duduk menantinya sejak tadi. Gimana? Sudah hilang rasa penasaranmu? Tanya Wawan begitu melihat Pandi datang. Pandi mengangguk. Rasa penasarannya tentang lelaki itu memang sudah hilang, tetapi berganti dengan rasa takut yang entah kenapa mendadak muncul. Ia berjongkok di dekat Wawan sambil melamun lagi. Temannya melihat tingkah Pandi pun keheranan. Kenapa ikam ini, Pan? Banyak sekali tingkahmu malam ini. Entahlah, tapi firasatku tidak enak. Kita pulang sekarang saja. Pandi mulai mengemasi barang-barang bawaannya. Udara malam yang menusuk tulang membuat Pandi semakin ingin segera pulang. Wawan menarik tangan Pandi. Sepertinya temannya itu pun sedang kedinginan karena kulitnya terasa seperti es. Ikam yakin mau pulang? Tegas Wawan. Iya, lebih lama lagi di sini bisa membuat kita sakit. Pandi mengiyakan. Ikan yang kudapat itu juga sudah banyak. Embermu pun sudah penuh. Jadi apa lagi yang kita tunggu? Wawan meraih jaketnya lalu memakainya. Tapi aku masih belum puas. Kita pulang kalau sudah subuh. Besok kamu bisa sakit, tegur Pandi dongkol. Julak pasti marah-marah kalau kamu sakit karena memancing sampai pagi. Nanti aku lagi yang disalahkan. Temannya itu hanya mengangkat bahu karena tak mau ambil pusing. Sementara Pandi terus mengomel karena Wawan tak bersedia diajak pulang. Dia sendiri takut tersesat kalau harus kembali seorang diri. Namun tiba-tiba ia berhenti berbicara. Pandi menelan ludah, matanya melirik ke sekeliling dengan cemas. Wan, ada bau kemenyan. Wawan menggeleng tampak sedikit kesal. Apa anehnya? Kemenyan itu biasa di sini. Banyak orang membakar kemenyan untuk mengusir nyamuk atau menyerap bau amis rawa-rawa. Pandi melotot kala mendengar jawaban Wawan yang mengada-ngada. Sejak kapan ada orang yang menggunakan kemenyan untuk mengusir nyamuk? Ia menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri, akan tetapi aroma kemenyan membuat bulu kuduknya terus berdiri sehingga ia merasa semakin ketakutan. Sementara itu, Wawan terus sibuk dengan pancingannya. Ikan-ikan terus memakan umpan, membuatnya semakin antusias melihat hasil tangkapannya. Dia sudah tidak terlalu memperhatikan kekhawatiran Pandi karena lebih fokus mencari ikan. Pan, lihat ini, seru Wawan girang sambil menunjuk ke arah pelampung pancing yang tenggelam. Pandi mencoba melupakan rasa ketakutannya sejenak dan melihat ke arah pelampung pancing Wawan. Matanya melebar kaget saat ia melihat tarikan pada tali pancing Wawan ke dalam air. Sepertinya lebih besar dari tangkapan kita tadi, ucap Pandi terkesima. Wawan tersenyum bangga. Kita beruntung hari ini. Ini pasti akan menjadi hasil tangkapan terbaik kita. Meskipun senang melihat hasil tangkapan Wawan, Pandi masih merasa tak nyaman. Ketakutannya belum juga kunjung reda. Terlebih aroma kemenyan yang semakin kuat membuatnya semakin gelisah. Setelah ini kita tetap harus langsung pulang, Wan. Pandi berbicara lirih sambil memperhatikan Wawan yang masih sibuk dengan pancingnya. Wawan menghentikan aktivitas memancingnya sejenak. Ia menatap Pandi dengan kebingungan. Kenapa? Kita itu baru saja mendapat hasil tangkapan besar-besaran. Ayolah, pikirkan keuntungan yang bisa kita dapatkan setelah menjual ikan-ikan ini. Pandi terdiam untuk menenangkan dirinya sendiri, tetapi perasaan takutnya masih melanda. Wan, aku tahu ini mungkin terdengar bodoh, tapi aku benar-benar merasa
Tidak aman terus berada di sini. Kita harus segera pulang. Wawan menggeleng, tampak sedikit kesal dengan sikap Pandi. Jangan bungul. Pandi merasa semakin putus asa. Ia ingin sekali pulang, tetapi Wawan terus mengabaikan ketakutannya. Ia merasa terjebak di antara rasa takut dan keinginan untuk memenuhi harapan sahabatnya. Dengan berat hati, Pandi akhirnya mengalah. Sudah, kita bisa tinggal sebentar lagi, tapi aku harap kita sudah pulang sebelum subuh. Wawan tersenyum lega. Ayo, kita lanjutkan saja memancingnya. Mereka berdua pun kembali ke aktivitas memancing mereka. Meskipun atmosfernya agak tegang, Pandi mencoba membuang jauh-jauh rasa takutnya. Hanya saja aroma kemenyan yang semakin kuat membuatnya semakin gelisah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan, sehingga setiap suara kecil membuatnya melompat. Di sini Wawan masih terus memancing dengan semangat. Ia tidak terlalu memperhatikan kekhawatiran Pandi dan lebih fokus pada ikan yang memakan umpan. Pandi menghabiskan waktu sambil melamun. Dia tak lagi bersemangat untuk memancing, bahkan dia nyaris terlonjak ketika Wawan menepuk bahunya. Kenapa lagi? Ketus Pandi. Wawan berkata dia ingin pergi buang air kecil sebentar. Setelah itu mereka bisa bersiap-siap pulang. Dia pun langsung pergi tanpa menunggu jawaban Pandi. Wawan sudah berjalan ke balik salah satu pohon besar yang berdiri di tepi baru itu. Pandi ingin ikut, tapi Wawan melarangnya dengan tegas. Pandi pun terpaksa duduk seorang diri, hanya ditemani oleh dengung nyamuk yang sejak tadi menggigiti wajahnya. Saat Pandi menatap ke arah rawa yang gelap, rasa takutnya semakin memuncak. Cahaya bulan yang redup membuat bayangan-bayangan di sekelilingnya terlihat lebih menakutkan. Setiap suara gemericik air atau kicauan hewan-hewan malam membuat bulu kuduknya berdiri. Pandi berusaha menenangkan dirinya sendiri dengan bernafas dalam-dalam. Hanya saja rasa cemasnya tak kunjung hilang. Waktu terus berlalu, akan tetapi Wawan tak kunjung muncul dari balik pohon besar tersebut. Pandi merasa semakin gelisah. Ia tidak sabar menunggu. Jauh di lubuk hatinya dia ingin menjauh dari tempat yang semakin menakutkan itu. Namun dia jelas tak bisa meninggalkan Wawan begitu saja. Pandi meraih sebatang rumput, lalu mengunyahnya pelan untuk mengusir sepi karena sendirian di tepi rawa yang sunyi. Mendadak ia berpaling karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pandi merasa seolah sedang diawasi, seperti ada mata yang memperhatikannya dari kegelapan. Pandi menatap ke sekeliling dengan cemas, mencoba mencari sumber perasaan yang tidak enak itu. Sejurus kemudian, Pandi melihat Pak Surya mendekatinya dengan langkah yang tenang. Pandi merinding. Saat lelaki itu semakin mendekat, bayangan-bayangannya semakin terlihat menakutkan di bawah cahaya rembulan yang redup. Pandi merasa seperti terjebak dalam kegelapan. Tanpa tempat untuk berlindung, ia mencoba menahan nafas. Tubuhnya terasa tegang dalam ketakutan yang melumpuhkan. Setiap langkah dari Pak Surya yang semakin mendekat membuat hatinya ikut berdegup lebih cepat. Ekspresi wajah Pandi mencerminkan ketakutan yang mendalam. Matanya melebar, bibirnya bergetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasa kalah sekaligus tidak berdaya tanpa sahabatnya yang bisa memberikan keberanian. Pandi berusaha memanggil Wawan, berharap suaranya bisa terdengar meskipun ia sendirian di tengah malam yang sunyi. Namun suaranya seolah seperti ikut lenyap bersama keberaniannya, sama-sama hilang di dalam kegelapan malam. Ketakutan yang memenuhi hati Pandi semakin tak tertahankan. Ia merasa seakan-akan waktu berjalan dengan sangat lambat, sehingga setiap detik terasa seperti jam yang berlalu. Dengan hati yang berdegup kencang dan bibir yang bergetar, Pandi duduk tegak di tepi rawa. Kedua kakinya sudah lemas, sehingga ia tak lagi bisa berlari lebih cepat. Kenapa Ika masih di sini? Bukankah tadi sudah aku suruh pulang? Pandi tidak mengangkat kepala, takut memandangi wajah Pak Surya yang dalam bayangannya sudah bertaring dan berbulu lebat seperti genderuwo. Bibirnya berkomat-kamit membaca doa, walau yang dihafalnya hanya sebatas doa sebelum dan sesudah makan. Hei! Pak Surya menggoyang bahu Pandi kuat-kuat. Pandi terperanjat sampai ia terjengkang ke belakang. Untung dia tak terjebur ke dalam rawa.
Tak sengaja, ia memandang ke atas, menatap raut wajah Pak Surya yang tampak heran sekaligus menahan geli. Mang, Mang Surya, ulun kira siapa? Ujarnya pelan. Ia lega karena ternyata wajah Pak Surya tidak berubah menakutkan seperti yang dibayangkannya sejak tadi. Pak Surya membantu Padi bangun. Bukankah tadi Ikam sudah aku suruh pulang? Ah, kenapa masih di sini? Masih menunggu kawan, Mang. Tadi dia bilang mau kencing dulu sebelum pulang. Tapi sepertinya dia juga ingin buang air besar karena ia belum juga kembali sampai sekarang. Pandi mengusap wajahnya yang basah karena keringat dingin. Kawan, ulang Pak Surya. Iya, kawan ulun. Tadi kami pergi memancing berdua di sini. Ah, tapi sejak tadi kulihat kamu itu seorang diri saja di sini. Pandi tergagap. Maksudnya bagaimana, Mang? Aku itu tidak melihat kamu memancing bersama kawanmu di sini. Pak Surya menegaskan sekali lagi apa yang dilihatnya tadi. Pandi memicingkan matanya. Kebingungannya semakin bertambah. Tapi tadi ulun berangkat bersama Wawan. Sekarang dia sedang pergi ke belakang pohon sana untuk kencing. Akan tetapi, lelaki itu tetap bersikeras dengan pendapatnya sendiri. Kada, aku jelas-jelas melihat Ikam hanya sendirian sejak pertama kali datang. Pandi berdiri dengan limbung. Seketika dunianya seperti jungkir balik. Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Ia pun berlari secepat mungkin menuju ke arah pohon besar tempat Wawan tadi pergi. Namun tak ada siapa-siapa di sana. Pandi berteriak-teriak keras memanggil nama Wawan berulang kali. Suaranya sampai serak, tetapi tak kunjung ada sautan dari Wawan. Pak Surya memandangi Pandi dengan tatapan iba. Ia memberikan sebotol air kepada Pandi, memintanya agar minum untuk menenangkan diri terlebih dulu. Setelahnya, Pandi tak lagi terlalu terkejut. Ia mengalihkan pandangan ke arah peralatan memancingnya yang dibawanya sejak tadi. Kali ini Pandi sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Seluruh peralatan memancing milik Wawan sudah lenyap. Hanya ada miliknya saja yang tergeletak di sana. Ember yang seharusnya dipenuhi oleh ikan-ikan ternyata hanya terisi oleh daun-daun kering. Lalu, dengan siapa dia sedari tadi memancing? Pandi tertunduk lesu. Alih-alih takut, dia justru merasakan cemas. Entah apa yang terjadi sehingga ia berada dalam keadaan tersebut. Pak Surya tidak berkata apa-apa. Ia mengajak Pandi pergi setelah membantunya membereskan semua alat pancing. Pandi mengendarai sepeda dengan hati berat. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang tak terjawab sekaligus kegelisahan yang mendalam. Ketika mereka tiba di desa, Pandi disambut oleh suasana yang tak biasanya. Beberapa laki mengenakan sarung dan baju muslim berbondong-bondong menuju ke rumah Wawan. Jantung Pandi seperti berhenti berdetak saat menyadari apa yang terjadi. Ia melompat dari sepedanya lalu berlari secepat mungkin menuju kerumunan orang yang berkumpul di sekitar rumah Wawan. Ia mulai mendekati kerumunan itu. Dia bisa melihat ibunda Wawan menangis di pelukan tetangga-tetangganya. Wajah Pandi pucat pasi. Terlebih lagi setelah ia mendengar kabar bahwa Wawan telah meninggal dunia. Dia ditemukan tak jauh dari rumahnya. 2 lubang kecil bekas gigitan ular menjadi petunjuk kematiannya. Pandi terduduk di tanah. Dunianya runtuh di sekelilingnya. Dia tak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Sementara itu, lelaki misterius itu masih berdiri di samping Pandi, memperhatikan reaksi dari kejutan yang baru saja ia alami. Ekspresi wajah Pandi penuh dengan rasa takut, bingung, dan sedih yang mendalam. Pak Hamid yang melihat kedatangan anaknya segera membantu Pandi bangun. Ia membujuk Pandi agar pulang terlebih dulu ke rumah untuk membersihkan tubuh. Usul ayahnya ditolak getir oleh Pandi. Dia memilih merangsek masuk ke dalam rumah Wawan. Suasana duka semakin terasa. Keluarga dan para tetangga berkumpul di dalam rumah, menyaksikan jenazah Wawan yang sudah terbujur kaku di tengah-tengah ruangan. Pandi tak bisa lagi menahan tangisannya. Ia meratap dengan keras. Air mata tak bisa dihentikan saat melihat sahabatnya yang kini terbaring tak bernyawa di depan matanya. Pandi memeluk tubuh Wawan, menciumi kening yang dingin. Ia meminta maaf kepada sahabatnya yang sudah tiada dengan suara gemetar oleh kesedihan.
Andai saja kemarin dia tidak menyetujui ajakan Wawan untuk memancing di malam hari, mungkin musibah itu tidak akan pernah terjadi, Pak Hamid. Dan Pak Surya berusaha menarik Pandi, menenangkannya yang masih terus menyalahkan diri sendiri. Setelah beberapa hari, barulah Pandi merasa sedikit lebih baik. Walau kejadian itu berakhir dengan kesedihan, setidaknya Pandi dapat memenuhi keinginan Wawan untuk memancing bersama yang terakhir kalinya. Namun, setelah kejadian itu, Pandi tak mau lagi pergi memancing malam. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi dan kisah dari Tanah Kalimantan selalu seru banget ya. Jadi, ini misterinya dapat banget nih. Horornya juga dapat banget. Dan ternyata memancing di malam hari di rawa Kalimantan itu seru banget. Dan ternyata nih si Pandi ini nih sepanjang malam ini dia memancing dengan sosok yang menyerupai Wawan ternyata. Jadi bukan Wawan yang sesungguhnya. Wawan yang sesungguhnya itu sudah meninggal dunia karena terpatuk ular. Luar biasa banget. Ini kerennya gini, saya suka nih sama Kenanga Kinasi karena sulit untuk ditebak jalan ceritanya. Karena di awal saya berpikir sosok yang menyeramkannya itu, hantunya itu adalah Pak Samsul ya, yang dibayangkan badannya gede, ya kan, suaranya berat, mancing seorang diri, bahkan sudah nyuruh si Pandi pulang. Ternyata ketika Pandi datang minta rokok sama dia, itu selama dia semalaman melihat Pandi itu seorang diri, tapi Pandi merasa dia mancing sama Wawan. Dan bahkan di endingnya ikan-ikannya sudah tidak ada, berubah menjadi daun kering. Luar biasa banget. Di situ dia menjadi apa ya, Pandi ya kaget, dan setelah itu kapok lah ya untuk mancing malam. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan kita buang yang buruk-buruk saja. Yang jelas kalau kisah-kisah dari mantan saya senang tuh, kayak gabus haruan, ikan haruan itu kan gabus teman-teman, ikan papuyu, waduh itu asik banget dimakan pakai sambal. Jadi kebayang tuh langsung kulineran khas Kalimantan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kenanga Kinasi atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga teman-teman semua ya, para penikmat pecinta horor misteri terhibur dengan kisah barusan, terutama kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain ya, yang punya komentar lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik dong tombol like ya, tombol jempolnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan untuk teman-teman mungkin yang belum sempat subscribe ya, lupa atau gimana, silakan yuk diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap harinya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dalam bentuk suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh, senyamannya teman-teman aja. Kisah yang berdasarkan pengalaman pribadi ya, kisah nyata yang bertemakan horor misteri, silakan. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.